Jagonya dalam mengelola tata pemerintahan pada tingkat kelurahan memang tak perlu diragukan lagi. Pantas ia terpilih menjadi lurah berprestasi di Kota Bukit Tinggi tahun 2019 lalu. Berbagai hasil karya dan prestasi telah ditorehkannya. Nah, pada kesempatan kali ini, Lurah Sapiran Nadiatul Khairiyah itu memboyong seluruh peserta bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi bencana bagi relawan bencana ketahanan bencana lingkungan kelurahan KBLK yang berjumlah 15 orang ke Jorong Galapuang, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Jumat 19 Juni 2020. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Bintek Pengelolaan Data dan Informasi Bencana yang telah berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 19 Juni 2020. Rombongan disambut hangat oleh unsur BPBD Kabupaten Agam, Camat Tanjung Raya, beserta unsur Wali Nagari Tanjung Sani beserta perangkat nagari. Pada kegiatan Bintek kali ini, masyarakat dan relawan KBLK dilatih tentang metode, teknik input data, pengenalan jenis alat dan media input data, pengolahan dan analisis data menjadi informasi sesuai standar data dan informasi bencana, teknis fotografi, wawancara dan reportase. Menurut Lurah Sapiran Nadiatul Khairiyah STP, diharapkan dari Bintek ini relawan ketahanan bencana lingkungan kelurahan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana. Selamat kegiatan Bintek prosedur protokoler COVID-19 tetap dilaksanakan dengan tetap jaga jarak, physical distancing, wajib pakai masker dan cuci tangan. Nah, bagaimana ceritanya pertemuan dua orang satu alma mater ini antara Camat Tanjung Raya dengan Nadiatul Khairiyah Lurah Sapiran? Yuk kita ikuti kisahnya. Masyarakatnya ada kearifan lokal walaupun potensi bencananya luar biasa. Mungkin kok lalu ayam sih mungkin yang ada di situ. Tidak ada yang benar-benar istirahat karena kondisi alam yang selain juga pemandangannya luar biasa indah ya Pak ya, tapi juga menyimpan potensi bencana yang luar biasa. Nanti kalau bapak-bapak atau inye-inye datang ke Bukit Tinggi, silahkan singgah ke kelurahan kami, karena kami tidak jauh posisinya dari Jam Gadang, juga dari Kota Bukit Tinggi. Pasate sudah diresmikan kemarin Pak, ya silahkan berkunjung ke Pasar Atas Kota Bukit Tinggi. Mungkin tidak banyak yang ingin kami tanyakan atau yang akan kami cuma menginformasikan kepada bapak-bapak ibu untuk banyak mengambil pelajaran di sini, banyak mengambil ilmu, karena luar biasa kami betul-betul mendapatkan kelurahan yang sangat-sangat pas untuk kami jadikan pelajaran. Karena maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk mencari data dan informasi tentang bencana sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Camat, Pak Wali Jorong atas ketersediaan waktunya walaupun di tengah kesibukan yang Bapak alami, Bapak laksanakan hari ini. Mungkin ada sedikit Pak Jorong dari kami, buah tangan kami bawa dari Kota Bukit Tinggi. Tadi orang begini enggak? Bisa jawab itu mah. Ya, jika ini Bapak benar ini seangkatan dengan kami, sudah lama sekali ya Pak. Kami lulusan tahun 2006 ya Pak. Ini lah banyak banget warna Pak. Dan terakhir kita bertemu kemarin waktu kompetensi camat ya Pak ya. Kami mendampingi camat dan memang tidak tidak salah kalau provinsi memilih Bapak Camat kita. Untuk selanjutnya mari kita minta sedikit paparan tentang Kecamatan Tanjung Raya oleh Bapak Camat. Kepada Bapak Camat dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BPBD Bukit Tinggi, BPBD Agam, teman sejawat kami Bu Lurah, Bu Nadia. Kami saya perjuangan dulu di TPDN, satu angkatan, tapi beda kamar. Beliau dengan yang perempuan, saya dengan laki-laki. Kami sering jarang bertemu. Jadi terima kasih sekali lagi atas pilihan tempatnya, sehingga kita khususnya saya dengan Bu Nadia bisa saling silaturahmi kembali. Terima kasih. Pertama kami syukur Allah kepada kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, hadir bersama kita hari ini ada dari kelompok siaga bencana juga ada, BPBD juga ada, pendampingnya DRR, ya konsultan ya, sama dengan Imari mungkin ya. Ya, saya dengan dulu di BPBD dengan Imari, Pak Ibrahim. Di belakang kita ada, kalau kami bilang ini pahlawan-pahlawan terdepan nih, Pak Jorong. Ketika bencana beliau yang lebih dulu. Dan sebetulnya kalau kita belajar ilmu kebencanaan, seharusnya saya dan kita bersama harusnya belajar sama beliaunya. Karena beliau yang garda terdepan ketika dentuman itu berbunyi, beliau. Jadi terima kasih Pak Jorong, nanti silakan di-share ilmunya bagaimana kita mengkombinasikan melaksanakan percepatan di negara kita, sehingga nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama berjalan dapat kembali terbuka. Baik, sedikit paparan kami. Nah, karena ini hari Jumat kami tidak akan banyak menyampaikan, tapi ingin melihatkan beberapa poin saja terkait dengan bencana yang memang beberapa waktu belakangan terjadi. Itu gambar pertama adalah pelaksanaan bencana di Galapok yang disampaikan Pak Sek tadi, tanggal di bulan November tahun 2019 kemarin. Di sini 16 kakak dan lebih dari 80 atau berapa jiwa. Ini yang kami pikir agak lumayan besar, menyedot perhatian beberapa pihak. Foto-foto ini, apalagi foto di bawah, ini melihatkan bagaimana situasi awal kegiatan bencana terjadi. Nah, makanya kenapa foto ini salah satunya kami tampilkan? Ketika hari pertama terjadi bencananya maghrib, maghrib, paginya seluruh orang ikut berkabung. Memang kita akui media sosial ya, tapi yang jauh dikedepankan untuk itu adalah alur komunikasinya. Siapa mengerjakan apanya? Kami pikir kawan-kawan Bapak Ibu semua itu sudah dipaham dari kami. Nah, kita pelatihan. Pak Jorong apa kerjanya? Siapa yang pertama dia umumkan? Pertama yang dia laksanakan apa yang dia kerjakan? Setelah itu poskonya seperti apa? Jalur koordinasinya bagaimana? Nah, ini yang dilaksanakan oleh Pak Jorong. Ini di Galapok. Setelah itu Bapak sekalian, salah satu penyebabnya adalah kalau kita lihat, makanya tadi kami sarankan Bapak Ibu masuk dari arah Sungai Batang, memang agak sedikit jauh, tapi paling tidak Bapak Ibu melihat kondisi di lapangan. Bagaimana keliling dari Tanjung Sani ini di lereng bukit yang tanahnya tanah berbatu dan pasir. Nah, kalau di ilmu kebencanaan salah satu jenis tanah itu kan ada tanah yang rawan longsor, itu tanah berbatu dan pasir. Nah, ini dia lokasinya. Beberapa hari pelaksanaan bahkan sampai satu masjid pun terendam dan butuh tanggap darurat perpanjangan. Tapi kalau untuk akses jalan ini dalam 1,5 hari langsung terbuka, paling lama. Yang kita cukup berbesar hati bahwasanya dalam seperti ini bencananya dalam waktu 1,5 hari udah terbuka. Nah, keberhasilan itu banyak sedikitnya salah satunya terletak pada Pak Jorong. Nah, makanya
Ketika bencana itu hadir, walaupun tidak kita ingini, fungsi pertama kita sebelum kalau di PK belajarnya dulu itu meminimalisir risiko bencana. Nah, inilah yang dilaksanakan Pak Jokowi. 5 kelataan rumahnya, 5 posko kedataan. Sia namo etek bayar si teknian bos ya namanya, 5 tinggalnya, bara anaknya, apa kerja lakinya, 5 lakinya kini. Ini yang harus dipahami oleh perangkat terbawah kita, Pak Jokowi. Yang kedua, kita memahami bahwasanya lokasi skilling ini sudah termasuk zona merah di BPBD. Dari 11 jorong, 7 jorong di sini, 4 jorong zona merah. Pandan, Galapuan, Batu Nanggai, Mukul Jalan. Dan apa yang dilakukan BPBD? BPBD sama Pak Jorong, pemerintah terkait juga sampai hari tetap tidak bosan memberikan sosialisasi. Sehingga dari itu beberapa dari masyarakat kita sudah bersedia kembali pindah ke lokasi-lokasi yang disiapkan oleh pemerintah di Damakan. Nah, jadi itu zonanya merah, tapi ada untuk tempat tinggalnya, dibuatkan rumah. Jadi langkah-langkah itu. Ini kondisi terakhir. Kalau tadi dikatakan di mana lokasi longsor terakhir, di sebelah jembatan tadi. Dan kita lihat. Ini awalnya. Ketika jalan itu tutup, dalam 1 malam juga kembali terbuka. Paginya sudah kembali tembus. Nah, tinggal lagi pembersihan ya. Ini yang kami katakan, koordinasi itu penting. Data awal itu penting. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga Pak Sekretaris Negari sudah memaparkan bahwasanya posisi kita ini di pinggir bukit. Jenis tanahnya berbatu dan berpasir. Pertama. Yang kedua, kita memahami bahwasanya yang paling hebat ilmunya, yang paling hebat prakteknya tentu masyarakat sekitar kalau mau bencana. Karena ada namanya kearifan lokal. Kalau di wilayah Tanjung Sani di negara kita ini, ketika hujan sekian jam tidak berhenti, secara otomatis kebanyakan masyarakat sudah menyiapkan tas berisi dokumen penting dan barang berharga di depan pintu masing-masing.